Lagi ngapain sih, Den? Pusing banget nih nyari tiket pesawat, pada naik semua. Ngapain nyari tiket pesawat? Kemana? Aku tuh mau nonton konser, lagi ada konser Blackpink di Jakarta. Aku udah beli tiket Blackpink, udah beli tiket konsernya, tapi belum dapet tiket pesawatnya. Kayaknya lagi pada full karena orang-orang juga pada berangkat. Orang kan banyak berangkat ke sana buat nonton. Bukannya kamu nggak suka Jepang ya? Korea? Kamu dihujat nanti, kamu dihujat nanti. Maksudnya, iya Blackpink Korea Kayak gitu. iya, tapi kan teman-temanku pada nonton. Teman-temanku di sosmed. FOMO kamu nih. FOMO? Apa itu FOMO? Kayak di Zoom ya? anjir. FOMO Iya. itu apa? Nah, jadi FOMO itu, Den, itu kayak kamu tadi tuh. Nah, kalau kita lihat penjelasannya di Google nih. FOMO itu takut ketinggalan momen, pengalaman atau kegiatan yang sedang terjadi di sekitarnya. Nah, itu kayak kamu tadi tuh. Padahal kamu nggak suka Korea, tapi kamu nonton mau nonton Blackpink karena orang tuh nonton semua. Iya. Nah, itulah FOMO namanya. Itu namanya FOMO ya? Ya Iya. aku kayak ngerasa ini aja, diem, takutnya kayak teman-temanku kayak nggak mau berteman sama aku lagi karena aku nggak ikut nonton kayak gitu. Nah, FOMO itu adalah fear of missing out. Oh, ketakutan akan ketinggalan sesuatu gitu. Nah, masuk. Itu Tapi kalau deh. takut ketinggalan pulpen itu FOMO juga kan, ketinggalan sesuatu. Enggak dong. Oh, Bukan beda. itu. Beda. Kalau ini adalah momen pengalaman, bukan iya. barang. Tapi aku tuh ngerasa kalau aku nggak ikut akan event sesuatu atau perkumpulan sesuatu, intinya kegiatan sesuatu, aku tuh ngerasa kayak dikucilkan, kayak gitu loh, Din. Emang penyebab FOMO itu kenapa sih, Din? Kenapa aku bisa FOMO? Nah, jadi Den, yang pertama nih, kalau kita lihat dari media Google ya. Jadi Oke. yang pertama itu adalah pengaruhnya dari media sosial ya. Nah, Ah, pengaruhnya dari media sosial ini kadang kan kita melihat dari medsos ya. Pertama itu melihat sisi orang tuh yang baik-baiknya aja kan. iya. Nah, itulah kita jadinya merasa tertinggal gitu dan cemas kalau kita tidak ikut terlibat kegiatan orang-orang itu yang rame orang lakukan gitu. Nah, kalau kamu kayak gitu juga deh. Iya sih, aku karena ngelihat itu tadi, entah teman-teman sesmod ya, Sesmo, sosmed, sosial media. Apa deh? entah itu teman-teman sosmed aku atau teman-teman di lingkungan aku, kayak ya itu aku jadi terpengaruh. Aduh, pokoknya aku harus sama nih, harus sama kayak mereka, harus ikut juga apa kegiatan mereka kayak gitu. Emang dari dulu kayak gitu, Dim. Oh, berarti itu salah satu faktor penyebab aku bisa FOMO ya? Iya, betul. Dan kamu Waduh. tahu nggak, Den? FOMO Apa itu? ini penyakit psikologis loh. Kamu Oh, kayaknya, masuknya ke situ. ya kamu juga harus Ke profesional juga ini ya, iya. bahaya juga nih. Emang apa, nanti kita bahas kali ya gimana cara mengatasinya. Terus emang ada lagi penyebab lainnya lagi nih, Dim? Nah, ini yang kedua adalah hasrat untuk terkoneksi dan diterima. Jadi itu karena nih manusia itu kan adalah makhluk sosial yang ingin diterima dalam kelompoknya. Iya Nah, media dong. sosial itu menggambarkan gambaran bahwa semua orang tuh sedang menikmati hidup dengan cara yang luar biasa sehingga muncul rasa takut kalau kita tuh tidak terlibat. Tuh. Iya dong, pasti kan gitu. Karena ya kita kan hidup sama orang gitu, bersosial. Kamu ngerasa juga kayak gitu? Iya. Wah, parah sih. Buset, kamu Udah dua ciri. udah dua nih kamu Udah nih. dua ciri masuk ini Nah, lagi. terus yang ketiga, dan perasaan takut kehilangan peluang. Nah, Iya, emang sih, aku kan selalu memanfaatkan apapun peluang itu. Kalau bisa nih, pagi sama circle A, siang sama circle B, sore sama circle C, malam sama circle D, kayak gitu. banyak banget ya A B C D ya. Iya, karena aku ngerasa kemungkinan itu nanti di circle A ada peluang kerja, circle B ada peluang jodoh, circle C peluang rezeki. Selanjutnya nih, yaitu adalah tekanan sosial dan lingkungan. Itu faktornya, Den. Kamu ada tekanan nggak di lingkungan sosial? Setiap hari kayak, Denisa, ayo. Kamu harus menjadi seperti ini. Iya gitu. Denisa gitu. Nah, itu juga kadang tuh tekanan lingkungan itu bisa menyebabkan seseorang tuh mengikuti tren atau aktivitas yang, nah ya sama aja sih kayak penjelasannya ya, yang sedang populer sehingga muncul rasa takut ketinggalan. Nah, sama. Kamu juga kayak gitu juga kan? Iya, pokoknya aku tuh selalu ngerasa Astagfirullahaladzim. aku harus ikut apapun kegiatan orang, apapun kegiatan teman-teman aku, kayak gitu. Nah, terutama nih, Den, ini ada lagi nih satu faktornya nih, Den, Cakep. yaitu sulit fokus pada kegiatan sendiri.
Iya, Nah, benar. Aku biasanya kayak gini kan. Biasanya aku lagi ini nih kayak lagi kerja nih kan. Biasanya di kantor gitu kan. Tiba-tiba lagi buka-buka sosmed jam istirahat gitu. oh gampang ke distract. Belum, Oh, aku bukan belum itu selesai kan. ngomong. Iya, iya sabar. Sabar lagi ya. Terus kayak buka-buka sosmed terus teman-teman Taruh aja deh. Enggak, itu taruh aja. Nah, iya. terus teman-teman aku lagi pada nongkrong kayak gitu kan. Aku jadi kayak aduh pengen pulang, pengen cepet selesai kerja kayak gitu. Jadi kayak kerjaan aku nggak fokus kayak gitu. Oh. Karena aku pengen nongkrong. Mereka lagi nyeritain apa ya kayak gitu loh, Dim. Ya, ya, ya. Kamu kayak gitu kah? Iya, berarti Oh aku my udah God. udah udah Kamu udah stadium valid. akhir kayaknya kamu nih. FOMO stadium akhir. Kayaknya Gila kita sih. next time bisa ngundang ini kali ya, psikolog Apa? gitu. Psikolog ya. Iya. Supaya- Jadi kayak NPD dalam sini, FOMO datang. Kemarin tuh apa lagi? Apa namanya? Donatur di lapangan. Oh iya. Sudah. Itu. Tolong letakkan ini ke bawah aja. Nah. Iya. Wih, banyak banget ya ianya. Nah itu tadi sebenarnya kalau aku lihat ya FOMO nih kayaknya mirip sama ini ya. Kayak iri enggak sih? Iya bisa jadi sih. Tapi kan kalau iri itu lebih ke kayak pengen menyaingi sesuatu kayak gitu loh, Dim. Kayak misalnya kayak kamu punya apel 2, kalau aku iri ya aku harus punya apel 4. Kayak gitu loh. Kalau iri kan lebih kayak gitu ya. Kalau FOMO ini kan kalau kamu punya apel, aku harus punya apel juga, lebih ke kayak gitu. Oh gitu. Iya, tapi FOMO ini lebih ke kayak mungkin kenapa orang bisa FOMO, mungkin faktor utamanya ya, ini opiniku pribadi ya, Dim ya. Penyebabnya itu karena dia ngerasa dia terlalu takut untuk ditinggalkan orang lain. Aku lebih ngerasa kayak gitu. Dia pengen selalu menjadi center, kayak self center banget kayak Betul. gitu. Harus ngerasa aku nipang sudah kayak gitu. Nah, tapi faktor utamanya itu Iya. mungkin faktor utamanya itu kalau aku ya pribadi nangkap karena takut ditinggalkan teman-temannya. Itu bisa jadi. Ini masuk juga nggak sih sama orang NPD jadinya? Iya, nah bisa jadi tuh. Berarti Tapi orang NPD udah pasti FOMO dia. mungkin. Hmm. Tapi kita nggak bisa ngomong kayak gitu Iya, dong, bahaya iya. juga Kita kan. bukan psikolog. Iya, kita bukan psikolog, bukan ranah kita. Tapi namanya segala sesuatu yang berlebihan itu, kecemasan yang berlebihan, kayak gitu terlalu ikut-ikutan yang berlebihan itu pasti tidak baik kayak gitu. Dengerin tuh teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang ngerasa kayak aku harus ikut tren, harus ikut ini nggak apa-apa kecuali tren velocity. Kayaknya iya, apalagi di Ramadan ini ya. Bukber itu aku kalau bukber sama teman-temanku udah pasti tuh kalau mau pulang Iya. bikin Velocity. Sudah. Editor 1 2 3. Aku happy. Sudah. Nah, Oke. Ya. Tapi kan misalnya kayak untuk hal-hal positif ya, maksudnya ya cuma yang penting seru aja ya nggak masalah. Yang kita takutkan ini adalah kayak orang-orang yang FOMO sudah next level gitu loh dia. Iya, apalagi ya tuh tadi sampai merugikan sendiri kan. Mungkin nih siapa tahu ada orang-orang yang contoh kayak kamu tadi mau nonton Blackpink ke Korea, Iya. sedangkan dia tuh nggak mampu gitu kan, nggak mampu untuk beli tiketnya, beli tiket Akomodasi, pesawat, transportasi ya. lah, Nah kayak dia gitu. sampai pinjol kah? Nah itu kan yang merugikan diri sendiri kan. Iya. Padahal ya kalaupun kamu memang suka ya nggak masalah, itu pilihanmu kan. Iya. Kemungkinan kan ibaratnya ya Blackpink konser belum tentu 5 tahun sekali atau setahun sekali, belum tentu nggak apa-apa gitu. Tapi kan ini kelihatan salah, aku bisa bilang kelihatan salah ketika sebenarnya kamu tidak suka hal tersebut atau tidak menginginkan hal tersebut, tidak membutuhkan hal tersebut, tapi betul. kamu memaksakan diri untuk ikut membeli atau apapun namanya itu, Ikut terlibat. iya, gitu. sama hal tersebut karena pengen dapat validasi dari orang lain. Iya, itu tadi apalagi sampai menyiksa gitu. Iya, pertama mungkin merugikan orang lain, terus merugikan diri sendiri sampai merugikan orang lain, jangan sampai ya. Itu yang menjadi keresahan ya, kenapa kayaknya nggak boleh FOMO itu nggak boleh kayak gitu. Nggak apa-apa kok kamu nggak ikut akan hal sesuatu, nggak apa-apa kok kamu nggak ikut tren kayak gitu kan. Iya, Harusnya nggak ya. ada juga yang bakal terjadi di dunia ini kalau kamu nggak mengikuti tren gitu. Iya, sama kayak kadang tuh ada hal lucu kayak gini loh, Dim. Kayak mungkin lebih ke cewek kali ya, yang relate-nya kayak
baju deh, misalnya kayak tren baju apa ya, mungkin contoh crop top. Nah, crop top yang baju segini gitu. Ya kamu mungkin lihat di badan orang lain bagus gitu, tapi karena kamu punya ada sense FOMO di dalam FOMO. di dalam diri kamu, jadi kamu ngerasain padahal itu nggak cocok sama body shape kamu kayak Body gitu. shape. Iya, apa Body shape. bentuk badan kamu kayak gitu. Ya, memang harus segala sesuatu harus dipilah-pilah. Mungkin itu tadi faktor pertamanya, pengaruh media sosial. Jadi harus bijaksana. Iya, karena melihat orang-orang nih, kayak bagus ya dia kayak gini, terus dia pengen juga, padahal dia belum tentu cocok gitu. Iya, Itu iya. tadi. Nah ini juga ternyata Den, FOMO ini ada dampaknya juga loh. Iya. Ini terutama nih, kalau aku baca dari artikel Halodoc nih ya, Oke. dampak FOMO itu bisa menyebabkan stres dan kecemasan. Nah, jadi FOMO itu menciptakan tekanan psikologis Iya, yang karena dia mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. wah, udah next level banget Iya. ya. Berarti ketika dia ngelihat orang pergi ke, ya mungkin kita ambil contoh lagi ke konser tadi ya. Anjay Gurinjay gitu. Aduh, Anjay Gurinjay gitu ya. Aduh, gimana nih caranya dia bisa ke Blackpink, aku bisa ikut ke konser selanjutnya kayak gitu ya. Pasti memang berarti memang kayak duk gitu. Iya, apalagi misalnya nanti kan dia, siapa tahu nih orang itu memang bener-bener cuman ikut-ikutan aja dia pengen nonton konser, Nah. sedangkan dia belum pernah nonton konser. Tapi nggak bisa dinilai juga ya Dim ya, maksudnya kan ada nih kayak kasus yang viral dulu kayak bisa suatu artis selebgram gitu nonton konser lo, bukannya kamu nggak pernah misalnya tahu tentang ini sesuatu, ya mungkin aja dia punya duit, belum Iya tentu juga kan sih. semua orang yang nonton konser nggak tahu sama band tersebut, FOMO belum tentu juga. Iya. Siapa iya tahu juga. dia memang punya duit, dia pengen cuma nyari hiburan toh. Ya itu bukan FOMO berarti. Iya, Den. itu bukan FOMO. Itu bukan FOMO. Yang kita bilang ini kan mungkin kenapa Kayak kita dia tuh kalau orang FOMO ini ya tadi kayak dia takut kalau misalnya ndak nonton konser itu, dia tuh dicap, "Wih, kamu nih anaknya ndak update banget sih." iya, gitu. berdasarkan validasi orang lain. Iya. Dia pergi ke suatu tempat yang melakukan segala sesuatu itu karena validasi orang lain Iya, kayak gitu kalau ya. cuma sekedar mencari hiburan aja dia pengen nonton konser, ya itu nggak Iya. masalah sih. menurut Ya itu aku. duit-duit dia Iya, juga duit-duit kok. dia. Tapi kan kayak mungkin kayak dari fans fanatik ya, misalnya entah itu Blackpink atau band apapun gitu yang datang kayak, lah kami nih loh yang memang bener-bener nungguin kayak gitu, nggak dapet tiketnya kayak gitu, kamu yang cuma ikut-ikutan aja bisa dapet tiketnya. Ya mungkin itu personal aja Iya. lah ya, namanya rezeki Ya kan. berarti Anda upgrade ini kali ya, upgrade internet gitu. Iya. Kan war tiket itu memang susah, guys. Iya, nggak bisa nyalahin orang yang punya, maksudnya punya duit juga gitu, Iya. dan dia punya waktu gitu, nggak bisa juga kita lalu ngocok FOMO nggak semuanya ya guys. Menurut kalian gimana? Betul itu. Iya, jangan, kan? Jangan juga Suka ngecap orang langsung. kita ngecap orang, jangan juga lah. Nah, terus yang kedua nih, Den. Oke. Dampaknya tuh bisa tidak fokus dan tidak produktif. Ah, Itu kayak tadi ya. Iya. Kalau Jadi- misalnya kita FOMO tuh jadinya apa ya? Apa, Den? Iya, jadi kayak misalnya mudah ke distract gitu. Kita kayak fokus, aku tadi. iya, fokusnya ke kegiatan yang kita lihat orang lain lakukan tadi. Padahal kita punya kegiatan sendiri Iya, kayak betul. gitu. Tidak fokus jadinya dan Nah. tidak produktif. Benar. Jadi apa yang harus sebenarnya kewajiban kita kayak kerja mungkin kan sebenarnya, atau nah sorry. Jadi ini kadang nggak kayak ibu rumah tangga misalnya kayak gitu, yang misalnya harus ngurus anak tapi karena teman-temannya masih banyak yang Oh, ini iya, kayak masuk, gitu, masuk. jadi meninggalkan kewajibannya Iya, kayak gitu. betul sekali. Iya, ada Nah, lagi terus nggak? yang lanjutnya nih, Den, yaitu adalah tidak memiliki hubungan yang dalam. Waduh, apa artinya itu? Maksudnya nih, meskipun individu dengan FOMO mungkin terlibat dalam banyak aktivitas sosial, hubungannya cenderung dangkal. Paham. Itu tadi relate sama yang kayak dia suka kesana kemari. Tapi dia tuh nggak paham kan maksudnya Iya. dengan apa yang dibahas di dalam circle itu. Iya, gitu. atau kalau misalnya kayak segala sesuatu itu dia selalu pengen terlibat aja, meski dia sebenarnya ya nggak terlalu paham. Ya tadi sama semuanya kayak nonton Blackpink kayak gitu, padahal dia cuma tahu lagu 1-2 biji kayak gitu. Atau ya yang kayak contoh aku tadi, dia nongkrong pagi sama A, siang B, C, padahal dia sama circle tersebut ya cuma hahaha hihi doang kayak gitu. Ya cuman numpang duduk gitu ya. Iya, yang penting ya, oh aku eksis nih di segala suatu tempat. Iya, Nah, supaya dapat validasi tadi. iya benar Bahwa sekali. aku nih anaknya. Ini juga Waduh. dampaknya juga sampai ke gangguan tidur, Den.
parah banget ya. Iya, jadi kecemasan yang dipicu oleh orang-orang FOMO tadi dapat menyebabkan gangguan tidur yang signifikan karena pikiran yang terus-menerus terjebak dalam kekhawatiran akan ketinggalan gitu. Waduh, berarti emang udah kayaknya perlu help. Iya, professional help. Oh ya, udah ada tanda merahnya ini, tanda serunya nih, hati-hati banget ya. Iya. Berarti kayaknya kalau udah di tahap ini memang udah di apa sih, paham lah nggak? Aduh, apa? Udah di tahap tingkat tinggi gitu maksudnya. Ya maksudnya berarti dia udah struggle sama hal tersebut lama nggak sih? Iya, betul. Iya yang nggak Ya, mungkin itu kan cuma 1-2 case doang dia nggak bisa tidur gitu loh maksudku. Ya itu tadi dia kalau misalnya sudah sampai merasakan hal-hal tadi itu ya sebaiknya gitu ke profesional. Iya kayaknya nggak bisa didiamin nggak sih Dim? Parah ya. Nah kalau misalnya nih Dim FOMO lepak Apa tuh? misalnya secara tidak sadar nih dalam 1-2 case aja nih kayak tiba-tiba kamu sendiri anjir aku harus ikut sama ini deh padahal kamu nggak terlalu paham sama kegiatan tersebut, kamu gimana? Kalau aku mending tidur sih. Enggak, misalnya aja by accident tiba-tiba ada perasaan dalam hatimu kayak aduh aku pengen deh. Oh gitu. Iya, kamu gimana ngatasinnya? Tiba-tiba aja. Kalau aku sih biasanya mengalihkannya dengan cara melakukan hal-hal yang aku suka. Emang kamu pernah nggak? Pernah. Oh. Cuman biasanya karena aku ya banyak pertimbangannya ya. Kalau misalnya aku mikir kayak gitu, biasanya aku mikir ke hal yang lain lagi nih, dampak yang lainnya apa ya gitu. Dan biasanya untuk mengalihkannya tuh ya aku melakukan hal yang aku suka, misalnya nonton TV kan, nonton YouTube kayak gitu. Kamu berarti mungkin karena masih di tahap ya cuma perasaan selintas Ya, doang kayak gitu ya. untungnya. Bisa diatasin dengan kayak Iya. gitu ya. Biasanya kan case-case kayak gini tuh terjadi misal gitu. Kayak lagi deketin cewek atau iya kan, lagi deketin cewek gitu kan. Misalnya ceweknya suka apa ya misalnya, lagi suka lari juga nah, kan biasa lagi tren kan nih. Paham aku. Lagi tren lari gitu kan, jogging gitu, fun running gitu kan. Jadi kita ini sebagai cowok mengikuti apa yang cewek ini suka gitu. Secara terpaksa gitu. Iya. Itu FOMO juga nggak sih maksudnya? Apa itu sebuah effort? Itu kayaknya effort nggak sih, bukan FOMO nggak sih guys? Ayo teman-teman, apakah Iyalah. kalian punya pendapat? Itu bukan FOMO menurutku ya. Karena kalau FOMO itu kan sesuatu yang berlebihan kan. Tapi ini berlebihan juga ya. Iya, karena misalnya kayak sampai dia harus beli sepatu kan kayak dia harus menuhin spek si cewek tersebut gitu, maksudnya standar dari cewek tersebut karena cewek-cewek ini emang kayak running woman banget gitu loh. Nah, makanya itu kita tuh wajib mencari pasangan yang setara. Balik lagi yang kemarin itu apa donatur dilarang atur itu. Iya. Ya, Kemana ada supaya sih kita tuh sentil-sentil supaya ya? kita enggak memaksakan tadi sampai kita menyiksa diri sendiri sampai FOMO kayak gitu kan. Oh, Ya iya, tapi iya, kalau iya. misalnya menurutku juga itu tuh enggak salah juga. Kalau misalnya kita mampu untuk mengikuti standar si cewek itu, ya enggak masalah sih. Nah, yang jadi masalah kan misalnya kita enggak mampu terus kita memaksakan sampai berlebihan sampai keluar tadi muncul tadi dampak-dampak tadi. Siapa tahu mungkin kita belum nyoba aja, ternyata pas kita coba suka, ya kan? Jadi maksudnya setelah seiring ya aku capek banget ya, seiring berjalannya waktu, soalnya kayaknya aku harus lebih slow gitu ya ngomong ya. Iya, Den. Aku baru menyadarinya. Rap, anjir. Terus Jadi mungkin setelah seiring berjalannya waktu, yang awalnya kita cuma ikut-ikutan supaya ke notice sama gebetan kita kayak gitu, ternyata kita suka kan, nggak menutup kemungkinan dan itu kan juga baik juga, sehat juga. iya, Hal-hal juga positif sih. gitu ya. Iya ya. Kebanyakan itu orang itu takut melakukan sesuatu karena juga takut dicap FOMO. Case lainnya ini. Iya ya. Dan terlepas dari segala ciri-ciri orang yang benar-benar FOMO, jadinya ada kayak perspektif lain, orang-orang takut melakukan sesuatu karena dicap FOMO. Betul juga, Den. Iya kan, karena kayak orang takut lari sore, orang takut main sesuatu, takut nonton konser karena kayak FOMO.
Ya itu tadi berarti orangnya sudah sampai apa namanya overthinking kayak gitu ya? Iya, jadi kayak aduh, kayak misalnya kayak kamu ngajak temen, kita lari-lari ya, coba buat seru-seruan aja gitu loh, buat seru. Terus pasti temanmu ada yang kayak enggak nanti disangka orang kita ikut-ikutan kayak gitu. FOMO Iya, gitu. walaupun kayak tahu gimana gitu. Tapi jangan sampai kayak gitu ya. Tapi maksudnya misalnya yang diikutin itu sehat, menurutku sih enggak apa-apa ya. Iya, maksudku kayak Contoh kayak lari tadi kan? iya, sebenarnya garis besarnya balik ke niatmu sih. Iya. Kalau misalnya ngikutin orang kayak gitu, tapi yang diikutin ini baik, ya enggak apa-apa sih, enggak masalah. Iya, maksudnya dan juga ngikutin orang bukan untuk dapat validasi ya, cuma Iya. ya udah deh mumpung ada temanku lari, cobalah siapa tahu aku cocok kayak gitu. Iya. Atau kayak nonton konser, kayaknya aku nggak pernah guys nonton konser, boleh dong gitu sekali-kali Iya, aja supaya kapan dapat pengalaman iya gitu gitu. kan. Jangan juga kayak kita jadi terkurung gitu, takut karena itu bukan aku, itu bukan hobiku, aku nggak tahu hal tersebut. Ya Iya. semuanya balik ke niatmu gitu. Kamu Betul. ikut hal tersebut pengen dapat validasi atau ya pengen nyoba aja gitu. Soalnya banyak diem juga case-nya gitu, kayak ya aku sendiri ya kadang gitu takut melakukan sesuatu karena dia udah pakai baju kayak gitu deh semalam, misal kayak cewek, atau kayak nggak mau kafe itu kayak lagi banyak orangnya kayak gitu-gitu loh, Dim. Jadi jangan sampai juga ya guys ya gitu, takut melakukan sesuatu karena takut dicap FOMO. Nggak masalah kok ya, bodo amat juga kalau dicap FOMO, yang penting kan aku nggak minta validasi dari kamu gitu. Iya betul, karena kan ini nanti kalau FOMO ini dampaknya bisa kemana-mana, bisa tadi kan sudah kita jelaskan ke kesehatan psikologi, sampai bisa juga mengaruh ke finansial juga. Nanti misalnya dia orang-orang tuh banyak yang misalnya contoh kalau barang apa ya, iPhone mungkin ya, orang-orang tuh banyak yang pakai iPhone gitu, Iya, jadi dia memaksakan juga aku kayaknya juga harus pakai iPhone nih yang terbaru gitu. Sampai-sampai dia pinjol kan atau apa. Nah, itu Iya sih. Mungkin dari kita nih di penghujung obrolan kita ini gitu. Cara bentar dulu. mengatasinya. Nah, ya cara Iya mengatasinya itu itu deh. makanya di ujung obrolan ini kita kayak berbagi perspektif masing-masing gimana cara mengatasinya. Tapi aku mau duluan. Nah, Nanti soalnya iya. kalau kamu jawab duluan nanti Udah. kamu ambil jawaban. Aku kayaknya mau duluan juga nih. Ya udah. Mungkin yang pertama, bagi orang-orang yang kayak takut melakukan sesuatu karena takut dicap FOMO. Pertama, kalau dari tadi balik-balik mungkin selalu mengulang-ulang balik ke niat kamu. Segala sesuatu itu jangan diniatkan untuk dapat validasi orang lain. Betul. Pokoknya entah memakai baju atau pergi kemana, memposting sesuatu. Kadang orang banyak kan takut memposting, takut kayak takut dicap ini atau takut di komen ini gitu. Iya. Jangan, ya udah kalau kamu ngerasa itu nggak merugikan orang lain dan nggak merugikan dirimu sendiri, so what gitu ya. Udah lakuin aja gitu, jangan takut. Itu yang pertama. Nah, buat orang-orang yang ngerasa kayak takut ketinggalan sesuatu. Kalau aku bukannya kita nggak perlu orang lain, tapi kalau ngerasa kayak mengikuti circle tersebut atau mengikuti tren tersebut merepotkan kamu dan membuat kamu rugi, ya udah nggak masalah kok, nggak jadi orang gaul. Kayak gaul lah untuk dirimu sendiri gitu loh. Pakailah baju untuk dirimu sendiri, pergilah ke suatu tempat untuk dirimu sendiri. Jadi poin pertama dan kedua ini berhubungan gitu. Jadi ketika kamu ngerasa pengen nonton konser ya karena ya udah, even kamu nggak suka Blackpink ya udah karena aku pengen nonton Blackpink aja, terlepas dari tahu atau enggak gitu loh. Jadi mencoba membalikkan semua niat itu ke diri sendiri. Oke, pokoknya ini untuk diriku sendiri gitu. Terlepas orang lain nggak mau berteman sama kamu atau apapun itu, ya mungkin pasti nggak enak rasanya nggak punya teman. Aku yakin ya kayak gitu, nggak ada orang yang nggak mau nggak punya teman gitu. Tapi kalau kamu bisa enjoy sama diri kamu sendiri, aku yakin deh kayak tenang banget. Iya, betul. Kalau kamu nggak ketemu orang seminggu pun itu nggak jadi masalah buat kamu. Kamu ngelihat postingan orang setitik-titik apapun, dia pergi kemanapun, beli apapun, itu kan nggak akan membuat kamu goyah gitu. Kayak jadinya mikir, oh dia lagi liburan, oh ya udah. Iya, gitu. aku tuh mencoba kayak ini diri sendiri ya. Misalnya kayak orang pergi ke Disney misal kayak gitu, misal kayak ke Disney kayak iri tapi kayak aku selalu kayak semoga aku bisa kayak dia ya. Iya. Coba terus kayak gitu loh, jangan yang kayak aduh gimana caranya aku bisa kayak dia. Iya, Nah, aku selalu bilang kayak ayo dia ke Disney, semoga aku bisa kayak dia ya, nginging. Harus kayak ngomong tuh yang baik-baik gitu loh. Iya. Bisa jadikan itu motivasi. Iya, dan kayak didoain, jangan yang kayak even motivasi pun takutnya kayak
aduh pokoknya aku harus gimana ya, nggak bisa gitu. Iya. Ya Allah semoga ada jalannya ke sini, ya Allah semoga ada jalannya kayak gini, kayak gitu. Iya betul, karena sesuatu yang dipaksakan tuh tidak baik. Tidak baik. Nah, kalau dari aku nih Den, Oke, cara cakep. mengatasi FOMO itu adalah yang pertama tadi kan, kalau kita lihat akarnya sebenarnya FOMO ini karena kita tuh melihat orang-orang tuh aktivitasnya tuh kayak selangkah di depan kita gitu. Nah, caranya yang pertama tuh menurut aku adalah yang paling efektif tuh kita batasi penggunaan media sosial. Contoh nih, misalnya kita ya udah kayak seminggu aja gitu nggak pakai medsos gitu. Cobalah rasakan gitu. Detox. Detox. Iya, detox tuh kan kayak, kamu nggak tahu detox ya? Nggak tahu. Detox itu kayak misalnya kayak orang makan minum detox gitu supaya membuang-buang kayak kayak gitu loh. Ya ibaratnya membuang pikiran Racun, negatif racun, gitu. Nah, karena kan kita ya rasakan aja lah, coba beristirahat dari medsos gitu, berpuasa medsos gitu. Rasakan nanti misalnya seminggu aja menurutku ya. Seminggu gitu. Pas seminggu kemudian ya coba rasakan gitu. Kayak di situ kalian bisa mengambil lebih menggali potensi diri kalian gitu. Supaya ya tadi ndak terlalu terlalu apa sih namanya tuh Den? Ya nggak terlalu banyak dapat hal-hal ya. yang kayaknya kita nggak bisa antisipasi Iya, nih orang, betul. kita kan nggak bisa antisipasi orang posting apa, tapi Betul. kita bisa antisipasi kita mau lihat apa. Nah, Betul sekali. Makasih Den. Nah, terus yang selanjutnya ini yang paling penting sih juga, bersyukur. Udah itu aja sih iya kuncinya. benar. Setuju 100%. Bersyukur aja dengan apa yang kamu dapat sekarang, dengan posisimu sekarang, ya sudah. Kayak misalnya orang lain dia nonton konser artis A, ya udah kayak oh dia mampu ya kayak itu, dia ibaratnya oh dia lagi nonton, ya udah kayak gitu, nggak usah dipikirin kalian harus ngikut nonton juga. Iya benar. Syukurin aja kalian ada di posisi ini sekarang. Ya udah. Aku ada satu yang kayak selalu aku inget gitu loh Dim, tapi kalau aku nggak salah ini dari seorang Ustadz Cela, tapi nggak serius. Masya Allah. Ngomong-ngomong bersyukur gitu, ini cuma sharing ya, sharing nggak bahasa apa, nggak, nanti takutnya kadang orang ada juga yang salah kaprah mendefinisikan bersyukur tuh kayak gini, ya udahlah aku kayak gini aja udah. Oh jangan juga kayak gitu. Iya itu kan? pasrah sih menurutku, bukan Iya. bersyukur. Nah jadi kalau aku tuh kayak aku sih nggak pantas ngomong ini, tapi kayak aku suka kalimatnya gitu lah. Apa tuh? Beribadahlah seakan-akan kamu mati besok, tapi mencari rezekilah seakan-akan kamu hidup selamanya. Masya Allah. Teman-teman ambil yang baik-baiknya, obrolan kita berdua gitu ya. Betul sekali. Buang yang tidak baik-baiknya. Inilah kami berdua, ini memang pure murni point of view dari kita berdua. Betul. Jangan ditelan mentah-mentah juga. Iya, Kalau misalnya gitu. kalian merasa bahwa diri kalian sesuai dengan sesuai lagi. Ada nih ciri-cirinya tadi yang kita sebutkan, ya mungkin kalian bisa datang ke orang yang lebih profesional gitu, iya, lanjut sorry. supaya kalian dapat bantuan yang memang dari ahlinya gitu. Iya, dan kita juga nggak ngejudge ya, kita cuma pertama kita cuma baca dari Google ya. Ya, kita ya sharing-sharing lah di iya, sini. namanya sharing-sharing. Nggak ada niat menjudge siapapun gitu. Iya, ini obrolan santai kami berdua Dimas. Kalau ada salah-salah komen gitu, koreksi nggak apa-apa kok. Boleh kita diskusi juga di kolom komentar. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya juga. Jangan lupa juga teman-teman semua nonton konten Kompas TV Banjarmasin yang lain. Ada podcast, banyak lah di sini podcastnya. Itu. Oke, everyone. Follow juga Instagram ini ya. Kami Kompas berdua. TV Banjarmasin dan kami berdua. Oke. See you everyone. And love you. Bye bye.